Selamat siang kepada Bapak Ibu pembimbing. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sini saya perkenalkan, nama saya Valentino Olamangun, NIM 200303009 dari kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mempresentasikan hasil resum buku pertama saya dari mata kuliah MPS yang berjudul The Revival of Political Imagination Utopia Methodology oleh Teppo Eskelin. Baik, yang saya mulai. Di dalam kehidupan bernegara, kita membutuhkan tatanan masyarakat yang terbentuk dari kumpulan keinginan dan harapan warganya. Idealnya, warga masyarakat menginginkan hidup dalam tatanan masyarakat yang baik tanpa kekurangannya. Mereka menginginkan suatu harapan. Harapan itu bisa terwujud atau tidak tergantung dari negaranya begitu. Tergantung dari negaranya. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia selalu menginginkan sesuatu yang sempurna. Walaupun kesempurnaan hanya miliknya Allah, tapi idealnya manusia hidup, ya, manusia membutuhkan sebuah kesempurnaan, ya. Begitupun di dalam sebuah negara untuk warga masyarakatnya begitu. Dan untuk mendapatkan itu kita membutuhkan sebuah demokrasi, ya, sebuah terobosan untuk mendapatkan apa yang warga masyarakat inginkan, ya, warga negara inginkan. Di sini Teppo Eskelin membuat sebuah simulasi bahwa kita bisa mewujudkan hal itu dengan sebuah demokrasi yang disebut dengan demokrasi utopis atau demokrasi utopia. Utopia sendiri pertama kali digunakan oleh Sir Thomas More dalam karyanya yang berjudul Utopia yang diterbitkan pada tahun 1516. Kata utopia memiliki kesamaan dalam bahasa Yunani, yaitu autopos, yang berarti tempat yang baik, ya. Utopia sama dengan bahasa Yunani, yaitu autopos, yang artinya adalah tempat yang baik, sesuatu yang baik, ya. Di dalam karyanya, Thomas More menggambarkan visinya tentang sebuah masyarakat yang ideal, ya. Masyarakat yang ideal yang hampir mustahil ditemukan dalam kehidupan manusia. Sedangkan kata utopia adalah oposisi binar dari kata distopia, ya. Thomas More merupakan seorang pemikir Inggris yang hidup di zaman Renaissance akhir tahun 1515. Menurut More, utopia sendiri adalah gagasan tentang masyarakat yang ideal, yang tatanannya berdasarkan alasan, ya, yang tatanannya baik begitu. Berdasarkan alasan tersebut, More membayangkan visi masyarakat egalitarian yang relasi sosialnya didasari oleh rasionalitas dan konsensus bersama. Di sini More membayangkan bahwa suatu masyarakat yang hidupnya baik, ya, berdasarkan yang ditentukan oleh negaranya, keinginan masyarakatnya untuk hidup baik. Selain beberapa pendapat di atas, Teppo Eskelin mencoba merumuskan pemikiran utopis pada dasarnya, ya. Dia merumuskan sebuah pikirannya dengan mengambil dasar yang telah ditanamkan oleh More, bahwa utopis adalah keberangkatan kritis saat ini. Dia datang dalam bentuk alternatif atau dalam bentuk ruang, tetapi tidak semua sama, ya. Namun hubungan antara utopia dan realitas seperti yang telah dicatat dalam buku, hal itu adalah lebih kompleks dari satu data semen yang total gitu.
Baik, yang berikut arti dari kata demokrasi utopia ya. Arti dari kata demokrasi utopia setelah saya membaca dari tulisannya The Rival of Political Imagination Utopia Methodology oleh Teppo Excelin, saya mencoba merumuskan bahwa demokrasi utopia adalah alternatif untuk memperlakukan demokrasi sebagai mode yang ideal bagi pemerintah ya. Sebagaimana cita-cita yang belum sepenuhnya dilembagakan dan memang tidak bisa. Inti dari utopia adalah bahwa itu tidak akan pernah bisa sepenuhnya tercapai. Impian dari masyarakat tidak sepenuhnya akan dicapai oleh sebuah negara atau bangsa. Atau dalam formulasi yang lebih kuat, demokrasi adalah antitesis dari bentuk apapun kekuasaan berdasarkan superioritas elit dalam bentuk apapun. Ini berarti bahwa dalam dominan yang tidak sepenuhnya pribadi, semua individu harus memiliki pengaruh yang sama pada bentuk masa pemerintahan gitu. Siapa yang berkuasa, maka dialah yang disebut elit. Maka dari hal ini kita bisa tahu bahwa keinginan rakyat tidak akan sepenuhnya dipenuhi oleh para elit politik tersebut. Dilihat demikian, demokrasi bukanlah suatu bentuk pemerintahan, melainkan suatu prinsip yang dapat diterapkan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik yang ada. Berikut pengaruh dari demokrasi utopia terhadap sebuah bangsa atau sebuah negara ya. Pada dasarnya, gambaran demokrasi utopia adalah menjamin kebebasan warga negaranya untuk memperbaiki hidup warga negaranya yang jauh dari harapan itu. Dan yang belum tentu dijamin oleh aliran demokrasi lain pada umumnya. Misalnya, ada muncul pertanyaan, apakah sistem politik selain demokrasi adakah sistem politik selain demokrasi yang dapat membahagiakan seluruh warganya tanpa pandang bulu? Adakah sistem selain demokrasi yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat tanpa melihat etis, budaya, dan suku? Hal ini akan bisa kita dapatkan melalui politik demokrasi utopia ya, atau utopis. Dan dalam pandangan kaum awam menyatakan bahwa sungguh mulia pendiri demokrasi pada umumnya, misalnya demokrasi politik. Kemudian muncul pertanyaan adalah, sudahkah demokrasi membawa kebahagiaan? Sudahkah kedaulatan seluruh rakyat dipenuhi dalam sistem demokrasi? Sudahkah kepentingan mayoritas dipenuhi? Hal ini adalah menjadi pertanyaan yang sulit dijawab oleh sebagian kalangan. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kepentingan mayoritas tidak bisa dipenuhi karena ada kaum elit di demokrasi tersebut. Individu-individu yang menguasai sebuah demokrasi. Maka hal itu sulit untuk dipenuhi gitu. Maka dari pertanyaan singkat di atas bisa kita capai melalui sistem demokrasi utopia atau utopis, yang mana dasar dan cita-cita dari demokrasi utopis adalah kebahagiaan, kesejahteraan, dan pemenuhan apa yang didambakan oleh semua warganya. Maka apa yang ditawarkan oleh demokrasi dengan sistem utopia, yaitu dengan memisahkan antara kekuasaan dan kedaulatan. Kekuasaan di tangan rakyat yang berhak menjadi pemimpin, dan kedaulatan bukan di tangan rakyat. Kenapa? Karena seandainya seluruh masyarakat warga negara mempunyai kedaulatan dan kepentingan untuk memenuhi aturan, maka kita tidak bisa hidup bernegara.
kekuasaan ada di tangan rakyat, namun kedaulatan bukan di tangan rakyat. Itu dasar dari sebuah politik demokrasi.